selalu disibukkan dengan pertanyaan yang kita tidak tahu apa jawaban pastinya. Karena jawaban dari "kamu kapan?" selalu memiliki banyak pengertian yang kadang memang gak butuh penjelasan. Kapan kamu akan menikah? Ya andaikan aja aku tahu kapan tanggal pastinya. Nantinya bakalan aku kasih undangan kok. Jangan lupa untuk datang dan juga membawa sumbangan ya. Pengen gak sih jawab kayak gitu? Terus ada juga pertanyaan, kamu kapan akan bekerja? Seandainya aja aku juga tahu tempat atau perusahaan mana yang akan dengan terbuka menerima kualifikasi yang aku punya. Tanpa babi bu melewati banyak seleksi dan drama, sekarang pun aku akan berlari ke mereka. Tapi kan dunia tidak berjalan semudah itu ya. Ada lagi pertanyaan, kapan kamu akan membahagiakan orang tua? Aku juga sama bingungnya. Karena sampai saat ini, hanya doa yang bisa aku persembahkan untuk mereka. Setidaknya aku berusaha untuk tidak menjadi beban bagi mereka. Juga, tolong dong beritahu aku bagaimana wujudnya dari sebuah kebahagiaan yang orang tua pinta. Ada juga pertanyaan basa-basi yang menurutku lucu, yaitu, kapan kamu akan sukses? Aku pikir dengan terus berusaha dan tidak menyerah adalah salah satu kesuksesan yang aku raih setiap harinya. Mungkin kita memang memiliki perspektif yang berbeda. Standar ukuran suksesku saat ini adalah ketika aku masih mau dan mampu untuk mensyukuri apa yang aku punya saat ini, dan melewati hari demi hari tanpa berniat untuk melukai diri sendiri. Emangnya standar ukuran sukses bagi manusia saat ini apa sih? Di sini siapa sih yang gak ingin segera berlabuh di peraduan rumah tangga yang harmonis, yang tenang, bahagia, dengan seseorang yang membawa kita ke arah hal-hal baik setiap harinya? Kenapa ya? Orang-orang selalu sering menggunakan kalimat basa-basi yang memang sudah basi, meskipun kita tahu bahwa mereka sebenarnya tidak serius menanyakan hal tersebut, tetapi tanpa sadar, pertanyaan-pertanyaan mereka menumpuk dan menjadi beban bagi kita. Andaikan aja mereka tahu bagaimana usaha kita selama ini, bagaimana kita mencoba merajut setiap harapan yang ada dengan rasa syukur yang kita jadikan mantra setiap harinya. Sayangnya di mata mereka, kita hanyalah manusia yang belum memenuhi standar mereka. Mungkin, bahkan di mata mereka, kita adalah manusia gagal. Ukuran atau tolak ukur kebahagiaan seseorang kan beda-beda ya. Kenapa mereka memaksakan apa yang ingin mereka lihat ada pada diri kita? Kalau menurut mereka dengan memberikan materi berjuta-juta banyaknya adalah salah satu cara untuk membahagiakan orang tua, lalu gimana dengan aku yang hanya bisa menemani ibu ke pasar dan membelikan beberapa ikat sayur untuk mengisi kulkas sebagai persediaan beberapa hari ke depan? Aku tahu, uang memang bukan segalanya. Tetapi di dunia ini, dengan uang bisa memperlancar segala urusan yang rumit, bahkan sangat sulit. Tapi untuk saat ini, boleh nggak sih aku berdiri di atas standarku sendiri? Nggak apa-apa kan? Kalau teman sepermainan sudah bergandengan tangan di atas pelaminan, bahkan mengantarkan buah hati mereka ke gerbang sekolah, sementara aku masih sibuk merangkai kata demi kata, supaya bisa menjadi arti dan makna. Gak apa-apa juga kan, ketika teman-teman kita sudah berkendara roda 4 kemana-mana, sementara kita masih harus cek aplikasi ojol satu dan ojol lainnya untuk membandingkan harga. Aku hanya takut, rasa syukur yang aku miliki sebagai mantra selama ini menjadi tidak mempan lagi ketika pertanyaan-pertanyaan mereka selalu sering aku dengar. Sayangnya, aku belum bisa menjadi seorang yang bisa bodo amat dengan manusia yang ada sekitar. Sehingga aku masih sering terluka
bahkan menyalahkan diri sendiri ketika tidak memenuhi ekspektasi mereka. Aku pun sama seperti mereka. Siapa sih yang gak ingin mimpinya segera menjadi nyata? Kalau aja aku bisa mengintip sedikit aja ke masa depan, menuliskan takdir yang sesuai dengan apa yang aku cita-citakan, aku pasti akan segera berlari tanpa menundanya, supaya semua doa yang aku selalu panjatkan menjadi kenyataan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan beriringan dengan apa yang kita dambakan. Akan selalu banyak rintangan dan hambatan. Mau gak mau, kita harus mendaki setiap tebing tinggi untuk menemukan puncaknya dan bisa menghirup udara dengan lebih leluasa. Di dalam banyak hal, entah itu pertemanan, hubungan percintaan, karir ataupun keluarga, kita pasti banyak menemukan hal-hal yang mengecewakan. Lalu, kapan giliran kita akan mencapai titik kebahagiaan? Kapan giliran kita akan mencapai semua apa yang kita doakan? Kamu penasaran kan? Sama, aku juga. Kapan ya kira-kira? Perlu kita tahu bahwa dalam hidup ini akan selalu dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dari mereka yang memang hobinya selalu bertanya. Perihal kapan, yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan terus mengusahakan. Karena yang kita lakukan hanyalah menduga-duga masa depan, kan? Hal pasti yang bisa kita lakukan untuk memberikan jawaban dari kapan ini, kapan itu, kapan dan kapan-kapan lainnya adalah dengan terus berdoa, terus berusaha, selalu berencana, dan tidak putus berharap akan menemukan titik terang yang terbaik dari semua pertanyaan-pertanyaan yang membebani isi kepala selama ini. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan ya, supaya segala yang kita usahakan segera menemukan jalannya. Jadi, temui aku lagi di episode narasi sunyi selanjutnya. Meskipun nantinya kita masih sama-sama berusaha, kita akan kembali saling bermunajat bersama ya. Sampai jumpa.